wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Putri Herani dengan NIM 2002112571. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil survei yang telah saya lakukan beberapa waktu yang lalu. Survei ini berjudul Dampak Pembelajaran Secara Daring terhadap pemahaman materi perkuliahan dalam masa pandemi COVID-19. Nah, pembuatan form survei ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Literasi Digital kelas B dengan dosen pengampu Ibu Pipin Kurnia SE MAK AKCA. Berikut merupakan gambaran hasil kuesioner. Di sini terdiri dari 16 pertanyaan mengenai pembelajaran secara daring, yang mana terdiri dari 15 pertanyaan wajib dengan 4 subbagian berupa jawaban singkat hingga pilihan ganda, dan juga 1 pertanyaan opsional berupa pendapat responden itu sendiri. Yang pertama ada data diri. Nah, responden dalam survei ini terdiri dari 60 orang. Semuanya responden berstatus sebagai mahasiswa. Yang selanjutnya ada jenis kelamin. Dari seluruh responden sebanyak 60 orang, sekitar 42 orang berjenis kelamin perempuan dengan persentase sebanyak 73,3%. Sedangkan untuk laki-laki berjumlah 16 orang dengan persentase sebesar 26,7%. Yang selanjutnya ada universitas. Nah, pada bagian ini berisi asal universitas responden. 60 responden ini berasal dari 19 universitas yang berbeda. Nah, persentase terbanyak yaitu responden berasal dari Universitas Riau sebesar 33 responden. Data diri yang selanjutnya yaitu jurusan atau prodi. Nah, pada bagian ini berisi jurusan atau prodi yang ditekuni oleh responden itu. Kebanyakan responden berasal dari jurusan akuntansi. Selebihnya berasal dari berbagai jurusan di fakultas lain seperti FMIPA, Fakultas Keguruan, Fakultas Keperawatan, dan juga Fakultas Teknik. Yang selanjutnya ada subbagian pernyataan setuju ataupun tidak setuju. Nah, instruksi menjawab bagian ini yaitu responden disuguhkan pernyataan dengan rentang pilihan jawaban mulai dari sangat tidak setuju hingga pilihan sangat setuju. Di sini diharapkan responden dapat memilih seberapa setuju atau tidak setujukah relevansi responden dengan pernyataan yang tertera. Pernyataan yang pertama, apakah menurut Anda pembelajaran secara daring sangat membantu dalam menggantikan pembelajaran secara konvensional di masa pandemi COVID-19? Nah, pada pernyataan ini, sekitar 10% responden menjawab pilihan sangat tidak setuju, 16,7% menjawab tidak setuju, 35% menjawab cukup setuju, 20% menjawab setuju, dan sekitar 18,3% menjawab sangat setuju. Nah, dari data yang tersedia, kebanyakan responden menjawab pilihan cukup setuju atau di tengah-tengah. Nah, pernyataan yang kedua yaitu apakah Anda merasa tertarik dengan pembelajaran daring ini? Berdasarkan data yang ada, persentase terbesar responden menjawab di tengah-tengah yaitu cukup tertarik dengan pembelajaran daring, yaitu sebesar 31,7%. Atau sekitar 19 responden. Pernyataan yang ketiga, perkuliahan online dapat menghemat biaya pendidikan seperti transportasi, infrastruktur, dan lain-lain. Nah, pada pernyataan ini, sekitar 6 responden menjawab pilihan sangat tidak setuju, 2 responden menjawab tidak setuju, 15 responden menjawab cukup setuju, 15 responden menjawab setuju, dan sekitar 20 responden menjawab sangat setuju. Kebanyakan responden menjawab pilihan sangat setuju. Pernyataan yang selanjutnya, apakah Anda mengerti dan menguasai materi perkuliahan selama daring?
Nah, dari diagram di samping terlihat bahwa banyak responden menjawab cukup setuju dengan pernyataan ini, yaitu sekitar 29 responden atau sebesar 48,3%. Nah, selanjutnya ada subbagian kotak centang. Di sini responden disuguhkan pernyataan dengan beberapa opsi pilihan yang mana responden dapat memilih lebih dari satu jawaban sesuai dengan yang dialami oleh responden. Pernyataan yang pertama, seberapa seringkah Anda menggunakan aplikasi atau media pembelajaran dalam daring? Nah, dari data yang tersedia, pembelajaran daring sering menggunakan WhatsApp, Google Classroom, Google Meet, dan juga Zoom Meeting. Sedangkan untuk pilihan link video atau dari YouTube, itu responden jarang menggunakannya. Pernyataan yang selanjutnya yaitu kendala apa saja yang sering Anda alami ketika sebelum pembelajaran daring dimulai. Di sini saya memberikan beberapa opsi pilihan, di antaranya kuota internet terbatas, dosen jarang masuk, jadwal kuliah tidak tepat waktu, kegiatan lain di luar kuliah seperti bekerja sampingan, membantu keluarga ataupun yang lainnya tidak mengalami kendala. Nah, di sini saya juga menyertakan opsi lainnya yang mana responden dapat menjawab di luar opsi yang ada. Di sini dapat diketahui bahwa responden banyak menjawab kendala yang dialami sebelum pembelajaran daring dimulai, yaitu kuota internet yang terbatas. Nah, untuk pernyataan yang selanjutnya yaitu kendala apa saja yang sering Anda alami ketika pembelajaran daring sedang berlangsung. Berbeda dengan pernyataan sebelumnya, dalam pernyataan ini ditujukan ketika mahasiswa sedang melakukan pembelajaran atau ketika jadwal perkuliahan sedang berlangsung. Di sini beberapa opsi pilihan, diantaranya koneksi internet yang buruk, lingkungan seperti keributan, panas, atau tidak nyaman, proses pembelajaran yang monoton, kurangnya motivasi dari dalam diri untuk belajar, keterbatasan dalam penggunaan aplikasi atau media pembelajaran, gangguan kesehatan, dan juga tidak ada gangguan. Nah, kebanyakan responden lagi-lagi menjawab koneksi internet yang buruk, dilanjutkan oleh lingkungan yang tidak nyaman, dan selanjutnya proses pembelajaran yang monoton. Pernyataan yang selanjutnya yaitu gangguan kesehatan yang sering Anda alami ketika pembelajaran daring. Di sini saya memberi beberapa opsi gangguan kesehatan. Di antaranya mata perih akibat menatap layar handphone atau laptop, sakit pinggang akibat terlalu banyak duduk selama perkuliahan, kesehatan mental akibat tekanan pembelajaran daring seperti stres, depresi, frustasi, dan lain-lain, tegang otot dan persendian, tidak mengalami gangguan, dan di sini juga saya menyertakan opsi lainnya sehingga responden dapat menjawab selain dari opsi yang saya berikan. Dari data yang ada, kebanyakan responden menjawab gangguan kesehatan yaitu mata perih akibat menatap layar handphone atau laptop dengan persentase 75%. Dilanjutkan dengan sakit pinggang akibat terlalu banyak duduk selama perkuliahan, yaitu sebesar persentase 66,3%. Pernyataan yang selanjutnya, pembelajaran seperti apa yang membuat Anda nyaman ketika pembelajaran daring dalam hal memahami materi perkuliahan? Nah, melalui data yang tersedia, responden lebih banyak memilih jenis pembelajaran yang langsung penjelasannya dari dosen melalui video conference atau meeting online, yaitu sebesar 71,3%. Selanjutnya dengan memilih berdiskusi kelompok sebesar 36,7%, dilanjutkan dengan membaca sendiri materi yang disediakan sebesar 18,3%. Selain itu, saya juga menyediakan kolom lainnya. Nah, beberapa responden menjawab bervariatif,
seperti tergantung dosen yang mengajar, bahkan ada responden yang menjawab tidak ada pembelajaran daring yang membuatnya nyaman. Nah, selanjutnya bagian pilih salah satu. Di sini responden disuguhkan pertanyaan yang mana responden hanya dapat menjawab satu pilihan dari beberapa opsi pilihan. Pertanyaan pertama, jika pandemi telah selesai dan Anda dipersilahkan untuk memilih metode pembelajaran yang akan Anda laksanakan, lantas metode efektif apakah yang akan Anda pilih? Di sini persentase terbanyak atau sekitar 49 responden memilih jawaban offline sekitar 81,7%. Sedangkan 11 responden lainnya memilih pembelajaran secara online. Nah, pertanyaan yang selanjutnya yaitu, apakah Anda puas dengan pembelajaran secara daring seperti saat ini? Di sini saya memberikan 3 opsi pilihan. Yang pertama ada pilihan iya, ada pilihan tidak, ataupun mungkin. Kebanyakan responden menjawab pilihan mungkin dengan 27 responden atau sebesar 45%. Yang kedua, responden kebanyakan memilih pilihan tidak, sekitar 23 responden, dan sekitar 10 responden lainnya memilih pilihan ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan opsional, yang mana di sini responden dibebaskan untuk menjawab ataupun tidak menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan itu berisi, berikan saran dan kritik Anda terhadap pembelajaran daring yang dilakukan. Beberapa responden memberikan saran dan kritiknya mengenai pembelajaran secara daring ini. Dapat kita lihat saran dan kritik mereka. Kebanyakan responden mengeluhkan kendala-kendala yang mereka alami selama pembelajaran daring ini. Kesimpulannya, dari hasil survei membuktikan bahwa para responden kebanyakan hanya cukup tertarik saja dengan pembelajaran daring ini. Pembelajaran daring ini memiliki beberapa hambatan dan juga kendala. Para responden mengeluhkan kurang efektifnya proses belajar dan mengajar. Kendala yang dihadapi diantaranya koneksi internet yang tidak stabil, pemberian kuota pemerintah yang belum merata, lingkungan yang tidak mendukung, serta media dan proses pembelajaran yang monoton, sehingga mahasiswa mudah bosan dan kurangnya motivasi dari diri mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran daring ini dengan baik dan benar. Nah, banyaknya kendala atau belum siapnya keadaan serta kondisi, baik itu dari kondisi mahasiswa sendiri maupun kondisi dosen, mengakibatkan proses penyampaian materi tidak dapat diserap sempurna oleh mahasiswa. Namun, melihat kondisi saat ini, pembelajaran daring ini memang menjadi solusi terbaik untuk menggantikan pembelajaran secara konvensional. Di lain sisi, pembelajaran daring ini memiliki beberapa kelebihan, baik dari segi hemat biaya, kita tidak perlu lagi pergi ke kampus, dan juga untuk anak rantau tidak perlu memikirkan biaya hidup seperti kos, makan, transportasi, dan lain-lain, serta waktu yang fleksibel. Nah, sarannya masih banyak perbaikan serta peningkatan demi keefektifan pembelajaran daring ini. Diharapkan kepada mahasiswa harus memaklumi situasi pandemi sekarang. Jangan malah dijadikan alasan untuk bermalas-malasan mendapatkan ilmu. Nah, diperlukan juga kerjasama dengan beberapa pihak agar pembelajaran daring ini dapat berjalan dengan baik. Media pembelajaran dan proses penyampaian diharapkan lebih bervariatif lagi. Penggunaan aplikasi dan sarana pembelajaran juga harus dikembangkan. Dosen diharapkan dapat memberikan motivasi kepada mahasiswa agar tetap semangat dalam pembelajaran daring ini dan lebih mengarahkan ke tujuan pembelajaran yang lebih optimal. Nah, harapannya semoga kondisi pandemi saat ini cepat berakhir dan kita kembali menjalankan aktivitas normal seperti biasanya.
Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat. Nah, sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.